Mihrab misalnya, mihrab, ada mihrab? Enggak takut bina? Enggak. Ada pendapat yang mengatakan bina, saya katakan enggak. Ini wasilah yang tak merubah salat, tak merubah ibadah. Sah? Sah? Walaupun di zaman Nabi tak ada mihrab masjid. Enggak berubah enggak salat ketika ada mihrab dengan tidak ada mihrab? Enggak berubah nama masjid dari Masjid Al-Hidayah jadi Masjid Dalalah? Enggak juga. Alhamdulillah, berarti tidak, ini tidak masuk bid'ah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Katanya sambil menunggu pertanyaan. Ya, kalau udah datang pertanyaan berarti saya selesai. Kalau tidak datang tak ada selesai. Nah, kalau jam 11 biasa. Kami pernah sampai jam 12 malah. 6. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tadi kita sudah katakan bahwasanya sebab daripada perselisihan, sebab daripada perceraian atau perseteruan itu karena tidak ilmu, tidak berilmu. Rata-rata di situ penyebabnya. Semakin sedikit ilmu, maka semakin banyak perselisihan dan perbedaan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu, maka jalan satu-satunya adalah berilmu tentang agama ini. Berilmu tentang agama ini dengan ilmu yang benar, yaitu ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau tidak, pasti akan lahir penyimpangan, dan itu dinisbatkan kepada Islam. Nah, tentu saja antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah pasti berjanggal. Makanya kaum muslimin dan muslimat harus kita akui terus terang atau tidak. Nggak terus terang, nggak sampai gelap pun tidak masalah. Kita akui bahwa ini lebih jelas. Tidak juga. Baik. Ini juga cara untuk supaya tak panjang-panjang. Ya, karena ini bikin capek juga. Betul, lebih jelas. Baik. Sampai di mana tadi? Hah? Sampai di mana tadi? Sampai lebih jelas. Diakui atau tidak, di negeri kita ini termasuk yang kita Islamnya banyak tidak berdasarkan ilmu, lebih banyak kepada melihat apa yang dibuat. Kadang-kadang dibuat dulu baru dicarikan dalilnya. Dibuat dulu baru dicarikan dalilnya. Padahal kan bahasa kita ini dulu yang daripada kojo kan? Ya, didahulukan ilmu dulu baru dikerjakan. Kalau enggak, itulah akibatnya. Seperti kata pepatah orang Ocu, bangunanlah sudah, penokok masih berbunyi. Bangunan dah selesai, tapi penokok, palunya masih berbunyi. Nah, kenapa kita mendahulukan amal dulu baru carikan dalilnya? Dan buktinya kaum muslimin dan muslimat, negeri kita ini subur dengan aliran sesatnya. Ya, kita masya Allah tahun 2004 dulu saya baca rilis MUI pusat itu, aliran sesat di Indonesia itu baru berkisar 240-an. Baru 240-an. 2014 kemarin
saya lihat lagi, alhamdulillah berkembang pesat menjadi 400 lebih. Itu yang sudah mengembalikan formulir daftar ulang. Yang belum ngaku, yang belum mau menerima dicap sebagai aliran sesat masih banyak. Ya tak? Nah, oleh itu kaum muslimin, ini akibat daripada apa? Akibat kurangnya ilmu. Jadi masing-masing, sebab kalau yang ilmu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang di zaman Nabi dengan zaman ini sama, ya tak? Tetapi kalau tidak berdasarkan ilmu, yang di Petabahan dengan di Bangkinang pasti beda. Iya tak? Yang di Bangkinang dengan di Pekanbaru berbeda lagi. Padahal agama kita satu, Rabb kita satu, Nabi kita satu, Al-Quran kita satu. Ini sebenarnya adalah potensi besar untuk menyatukan umat ini. Agama lain tak punya. Kita misalnya Al-Quranul Karim kaum muslimin, Al-Quran kita sejak di zaman Nabi sampai hari ini tidak ada edisi revisi. Tidak ada edisi revisi, tak ada perbaikan, tak ada perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Beda dengan kitab-kitab agama lain, mereka ada edisi revisi. Versi bahasa Inggris dengan bahasa Rusia beda lagi, bahasa Afrika dengan yang bahasa Indonesia beda lagi, dan seterusnya. Kalau Al-Quran tidak, walaupun terjemahan mungkin berbeda, itu tidak mengganggu keaslian Al-Quranul Karim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka kita sebenarnya punya potensi besar untuk bersatu. Satu, Nabi ingatkan ketika dalam Haji Wada, ala inna ilahakum wahid, Rabb kalian itu satu. Kalau orang lain Tuhannya berapa? Minimal 3 kan? Minimal 3. Ada yang lebih ya? Ada yang lebih? Ada yang lebih? Ada pohon, ada hewan dan sebagainya. Kalau kita Rabb kita hanya Allah, tidak ada yang lain. Kemudian Rasul kita hanya satu, ikutan kita hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana generasi pertama dulu bersatu dengan mengikut Nabi, seharusnya kita juga bersatu dengan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kaum muslimin mungkin ada yang beralasan, kan pemahaman berbeda-beda Ustaz. Betul? Taib. Kira-kira kalau masalahnya pemahaman, sahabat bisa berbeda-beda pemahamannya? Bisa? Taib, kenapa mereka tidak berpisah? Kenapa tidak mereka berpisah aliran? Karena mereka pemahamannya dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Kemudian mereka menjadikan walaupun pemahaman berbeda, tetapi ketika ditunjukkan pemahaman Nabi alaihissalam, mereka langsung berubah. Kalau kita tidak, kalau ditunjukkan hadis Nabi 1000 hadis tidak sesuai dengan mazhab saya, ustadz saya, buya saya, kiai saya, atau kadang-kadang eyang saya, mbah saya dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, inilah yang membuat cerai-berainya orang jahiliyah dulu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtaduna.
ketika dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab kami hanya mengikut apa yang kami dapatkan orang-orang tua kami, nenek moyang kami melakukannya. Padahal kita tanya apa dasar nenek moyang, tak ada ilmunya rupanya, hanya ikut nenek moyangnya lagi. Sampai-sampai ada yang mengatakan sejak dunia berkembang dah begini amalan katanya. Saya tanya lagi, memang tahun berapa dunia berkembang? Sejak kapan dunia mulai berkembang? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita sebenarnya adalah umat yang besar, yang sebenarnya bila kita bersatu tidak perlu banyak tetapi pasti disegani. Tetapi ketika kita tidak bersatu, maka kita akan mudah untuk dicerai-beraikan dan mudah untuk dikuasai. Oleh itu kaum muslimin, alhamdulillah datang juga pertanyaan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi sahabat bukan tidak berpikir, tetapi pikiran mereka lebih kepada menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kalau kita, pikiran kita lebih pada mengakali perintah dan untuk melanggar larangan. Itu bedanya kaum muslimin. Sahabat dulu ditanya atau diperintah Nabi, hampir tidak ada mereka yang bertanya, ini wajib apa sunat? Nah, hampir tidak ada mereka bertanya seperti itu. Kalau kita nanya dulu, Ustaz, memangnya wajib Ustaz? Kalau saya bilang wajib, Wahabi ini katanya. Kalau dibilang tidak wajib baru moderat. Jadi Ustaz itu diukur oleh jemaahnya. Jadi bukan jemaah yang diukur oleh Ustaz. Ustaz itu diatur oleh jemaah. Ustaz mau ceramah, Ustaz hati-hati jangan bilang ini di sini, ini bahaya Ustaz. Ya kalau gitu tidak usah ngaji lah. Saya mohon maaf, pernah ditanya oleh seseorang terpandang, seorang pemerintah nih kan, ditanya tentang suatu pertanyaan yang saya tahu kalau saya jawab tidak setuju dia. Akhirnya saya tanyakan, siap mendengar jawaban saya? Kalau siap saya jawab, kalau tidak tanya yang lain. Karena bola panas dibalik lagi saya. Siap Ustaz. Nah, kalau siap saya ingat, saya menjawab hanya menjelaskan, tidak target memuaskan. Target saya menjawab hanya menjelaskan, tidak memuaskan. Kalau puas alhamdulillah, kalau tidak kewajiban saya menjelaskan. Jadi kita diukur oleh jemaah, bukan kita yang mengukur jemaah. Kalau demikian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka kita tidak akan pernah berilmu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, nampaknya pertanyaan sudah mulai banyak, maka kita cukup sampai di sini aja sebagiannya. Sebenarnya kalau saya nak bahas ada beberapa poin yang seharusnya kalau umat ini ingin bersatu mereka harus kembali kepadanya. Tapi karena waktu tadi dibatasi, saya singkat. Allah musta'an. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ahlul bid'ah bisa bersatu dengan ahlus sunnah? Kalau ahlus sunnah mengerjakan amalan sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi dituduh pemecah umat, apakah ahlus sunnah yang salah atau ahlul bid'ah yang sesat? Masya Allah, ini bahaya pertanyaan. Kaum muslimin dan muslimat, sebelum kita menyebut orang ahlul bid'ah, yang pertama harus didudukkan masalahnya dulu, betul itu bid'ah atau tidak. Yang kedua, tidak semua pelaku bid'ah itu langsung dapat cap ahli bid'ah. Karena ketika kita mencap ahli bid'ah itu ada konsekuensi hukumnya. Misalnya tak boleh belajar kepadanya, ya karena ada syubhat dan sebagainya. Makanya sebelum menghukum, tetapkan masalah itu bid'ah atau tidak. Terus yang menghukum siapa? Masyarakat? Ya enggak, harus ditanya kepada ulama yang dikenal berilmu, bukan belemu. Ya ulama penceramah beda. Ya ulama itu yang selalu qaulullah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Kalau penceramah enggak banyak cerita dia. Kalau mencerita gampang, semua orang bisa. Ya, ditanya pertanyaan nengok ke atas kan itu. Jadi yang apa itu? Yang ulama adalah yang ketika menjawab itu yang diingatnya bukan tidak diundang lagi, tapi adalah tanggung jawab kepada ilahi. Nah, tanya apakah itu bid'ah atau tidak. Nah, kalau sudah ternyata betul bid'ah, lalu yang melakukannya dia tahu tidak itu bid'ah atau tidak. Kalau dia tahu, dia diingatkan, diberitahu. Ada dua macam, ada yang mau diberitahu, ada yang tidak mau tahu, ada yang tak juga tahu-tahu. Dah capek kita menjelaskan, tidak jelas juga baginya. Maka kewajiban kita untuk bersabar untuk menyampaikannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahuilah bahwa sesungguhnya antara sunnah dengan bid'ah itu ibarat minyak dengan air. Antara minyak dengan air. Kata Ibnu Abbas, bila hidup bid'ah sunnah mati. Bila sunnah hidup bid'ah tahu diri. Iya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi sangat sangat memperingatkan umatnya jangan sampai melakukan bid'ah, apalagi membuat bid'ah. Apa sebab? Tadi kita katakan sesatnya umat dulu. Kenapa? Karena merubah agamanya. Sah? Karena merubah agamanya dengan menambah, dengan memodifikasi, dengan berkreasi, seolah-olah nabinya belum sempurna menyampaikannya. Seolah-olah Nabi belum sempurna menyampaikan. Padahal bukan Nabi yang belum sempurna, tetapi mereka yang belum mengetahuinya. Yang belum mengetahuinya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka jalan yang satu-satunya tadi adalah kembali kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Masa bikin bid'ah aja mau, masa bikin sunnah tidak mau? Katanya cinta Nabi alaihissalatu wassalam. Ya bikin bid'ah saja kita mau, apalagi bikin? Atau terbalik? Bikin sunnah aja mau, apalagi bikin? Coba ingat kaum muslimin. Sekarang kita melakukan sesuatu bid'ah karena kita segan sama guru kita. Betul? Betul enggak? Enggak mungkinlah syekh ini salah. Enggak mungkin kiai ini keliru. Dan mungkin ulama ini salah ijtihadnya. Betul? Betul enggak? Betul enggak? Baik. Sekarang datang sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kira-kira bisa enggak kita pakai logika yang sama? Enggak mungkinlah Nabi itu mungkin enggak Nabi salah? Mungkin Nabi salah? Enggak. Dan justru Nabi lah yang tak mungkin salah. Ulama mungkin salah? Mungkin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, segan ke Nabi harus lebih tinggi daripada segan kepada kiai, kepada buya, kepada ustaz. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak mengikuti kesalahan ulama akan meringankan ulama tersebut. Akan meringankan ulama tersebut, dan mereka akan berterima kasih sama kita. Untung kamu tak ikuti yang ini, kalau tidak tambah beban saya, tambah beban saya. Oleh itu imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpesan, kalau kalian temukan hadis Nabi bertentangan dengan pendapat saya, tinggalkan pendapat saya. Selesai masalah. Mudah sebenarnya. Yang bikin sulit itu adalah kita sendiri, karena sudah terbiasa, susah meninggalkannya. Kayak orang merokok. Kayak orang merokok. Dia tahu rokok itu tak ada untungnya, tapi susah meninggalkan. Betul kan? Sama juga dengan itu. Bukan dia tidak tahu, oh betul kata Ustaz, cuman masalahnya payah nih gitu.
dan itu perlu azam yang kuat. Mungkin sekaligus tidak bisa, dua kaligus dibuat. Tidak bisa dua kaligus, tiga kaligus sudah beransur-ansur insyaallah taala. Bagaimanapun sebaik-baiknya bid'ah, karena sebagian ada yang mengatakan bid'ah hasanah ya, sebaik-baik bid'ah tak mungkin sama dengan sunnah. Mungkin sebaik-baiknya bid'ah mungkin menyamai sunnah? Tidak mungkin. Ini logikanya. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita termasuk yang menjauhi bid'ah. Ya kalau udah jelas bid'ahnya, kalau tidak jangan dijauhi dulu. Nah, kemudian nasihat saya kepada kita semua bahwa ahli bid'ah itu tidak sama semuanya. Ada yang berat, ada yang ringan. Ya, jangan semuanya asal ahli bid'ah. Nak boleh cindu tak jadi boleh kan? Gara-gara ahli bid'ah tidak. Mas akhirnya pindah ke orang Cina. Tidak masuk ini kaum muslimin dan muslimat. Selama dia masih bersaksi la ilaha illallah Muhammad, ya saudara kita harus dikasihani. Yang kita punya hak, mereka punya hak terhadap kita. Jelas? Nah, dan tanda kasihannya kita ingatkan jangan sampai memilih bid'ah dibanding sunnah. Ya tak? Pilih sunnah atau pilih bid'ah? Sunnah aja lah. Nah, sunnah lebih baik, tidak ada khilafnya, pasti hasanah. Kalau bid'ah ada khilafnya, ada yang bilang hasanah, ada yang bilang dhalalah. Kalau Nabi bilang apa? Kullu bid'atin dhalalah, kata Nabi ini. Naam. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, silakan. Bagaimana cara kita belajar mencari ilmu yang benar yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana cara? Ini konteksnya di kampung ini. Tuan-tuan harus siapkan ulama untuk balik ke sini. Nah, biayai iuran kita ramai-ramai, sekolahkan anak kita mencari ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dengan catatan harus balik ke sini. Ya. Pas dia mau ingat nak nikah, carikan calonnya di kampung ini. Gitu. Ya kalau perlu dibayarkan mahar dan buatkan rumahnya gitu. Ya karena ulama itu yang harus begitu kita kaum muslimin. Akhirnya nanti dia kembali dan mengajari kita ilmu yang sahih. Kalau tidak, alhamdulillah hari ini media belajar itu sudah sangat banyak. Ustaz-ustaz sudah banyak, ya, yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman yang sahih, yang berdasarkan pemahaman as-salafu as-salih alaihim ridwanullah, sudah banyak. Dia dengan tetap ada di majelis-majelis ilmu. Kalau tidak, alhamdulillah sudah ada media radio, sudah ada televisi, ada internet, dan sebagainya. Yang insya Allah, tapi tetap saja yang seperti ini lebih bermanfaat dari hanya sekedar mendengar di radio, hanya sekedar lihat di televisi. Kenapa? Berkah duduk di masjid ini tidak tertandingi. Banyak fadilahnya, diampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dihitung fisabilillah dan seterusnya. Baik. Kalau tidak, kita juga harus berpikir di tempat ini harus ada pesantren. Harus ada sekolah minimal tahfiz. Ya, masjid ini misalnya punya untuk menghafalkan anak-anak kita Al-Quran. Ketahuilah bahwa metode yang benar untuk cari ilmu itu dimulai dengan menghafal Al-Quranul Karim. Orang-orang Amerika mengatakan anak-anak Amerika dianggap cerdas bila menghafal 13.500 kata bahasa Inggris. Saya katakan orang-orang Islam lebih cerdas. Ini umur 6 sampai 9 ya, katanya hafal 13.000 kata bahasa Inggris sudah hebat. Anak orang Islam hafal 30 juz Al-Quran umur 6 sampai 9 tahun. Berapa kata dalam Al-Quran? Hanya 67.000 kata. Mana yang banyak daripada 13.000? Berarti umat Islam, anak orang Islam lebih cerdas daripada anak Amerika. Nah,
Ustaz, saya mau tanya, ada tidak dalilnya berdoa menadahkan dua ada tidak dalilnya berdoa menadahkan dan tidak menadahkan tangan? Oh gitu. Kaum muslimin dan muslimat, para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi telah mengatakan bahwa di antara adab doa itu adalah mengangkat kedua tangan. Dalam hal ini menampung atau menadahkan tangan itu ada tiga. Pertama, ada dalil yang menyuruh atau mencontohkan menadahkan tangan ketika berdoa. Yang kedua, ada dalil yang menunjukkan tidak mengangkat atau menadahkan tangan ketika berdoa. Yang ketiga, tidak ada dalil menyuruh dan tidak ada pula yang menidakkan. Contoh yang dicontohkan atau contoh menadahkan tangan yang dicontohkan ada dalilnya, seperti berdoanya Nabi SAW dalam salat istisqa, atau ketika beliau istighatsah atau istisha. Istisqa minta turun hujan, istisha minta berhenti hujan. Atau istighatsah ketika bertemu dengan musuh ketika perang Badar dan sebagainya. Ini Nabi SAW mencontohkan mengangkat tangannya ketika berdoa. Atau ketika berada di padang Arafah, atau ketika berdoa di atas Safa dan Marwah. Ini yang ada contoh mengangkat tangan. Yang kedua, ada contoh beliau tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Misalnya adalah setiap selesai salat fardu. Yang dicontohkan Nabi adalah tidak pernah mengangkat kedua tangannya berdoa. Bukan Nabi tidak berdoa, tapi Nabi selalu tidak mengangkat tangannya berdoa. Dan ada tempat-tempat yang tidak ditentukan berdiangkat atau tidak. Misalnya doa kapan saja kita nak berdoa. Misalnya doa antara asar dengan maghrib kan mustajab doa itu. Tuan-tuan nak angkat silakan, tidak diangkat juga tidak masalah, karena tidak ada perintah dan tidak contoh, tidak ada pula dilarang. Nah, ada tempat khusus tidak diangkat, maka yang sunnahnya tidak diangkat. Ada tempat yang diangkat, maka sunnahnya diangkat. Ada yang secara umum mutlak diangkat, bagus, karena itu termasuk adab dalam berdoa. Wallahu ta'ala alam. Boleh tidak kita makan dan minum di tempat non muslim? Makan apa dulu? Ini makan apa dulu? Kalau BPK mana boleh? Tapi kalau makan minum yang halal boleh saja. Boleh. Nabi menjadi tamu orang Yahudi pernah. Nabi tidak ada masalah makan dia. Bahkan pada Nabi diracun seorang wanita Yahudi, dimasukkan ke dalam daging kambing. Nah, tidak ada larangan makan. Nah, ya kalau ragu dengan bejananya, tidak usah ditanya. Ini kadang-kadang tanya dulu, kok sampai kambing kan ya? Jangan ditanya. Yang penting bersih. Kalau udah dicuci, karena tidak mesti disamak. Kalau piring tidak mesti disamak. Yang apa tuh kan? Kalau yang B1 B2 ya, anjing apa? B1 B2. Tidak tahu juga antum, saya tidak tahu nama. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf pertanyaannya di luar tema. Pak ya maafkan. Dari tadi di luar tema semua. Apakah di bawah telapak kaki ibu tiri ada surga? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ibu tiri kita, ibu kita. Nah, adalah seperti ibu kita. Maka berbakti kepadanya mudah-mudahan mendatangkan surga. Kan ibu istri kita kan istri bapak kita. Boleh menikah dengannya?
berarti ibu kita kan. Makanya berbakti kepadanya sangat dianjurkan seperti kita berbakti pada orang tua kita sendiri. Jangankan ibu tiri kita, ibu orang saja kita boleh berbakti kepadanya, tentu saja dengan cara-cara yang disyariatkan. Cuman apakah di bawah telapak kaki ada surga, saya tidak tahu. Nah, bagaimana cara saya menjawab ketika ada yang berkata, kenapa semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah? Jangan dijawab kalau tidak tahu. Kasih nomor saya. Ya, kasih nomor saya nanti, biar dia bertanya ke saya. Atau tanyakan kepada ustaz yang berilmu ya. Kenapa semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah? Enggak, ini salah ini. Enggak betul. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Ini keliru. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang bid'ah itu adalah, kalau Ibnu Hajar ketika mendefinisikan bid'ah mengatakan i'tiqadu syai'in lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini sesuatu yang tak pernah ada di zaman Nabi. Meyakini sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti berkaitan dengan apa? Agama. Berkaitan dengan agama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kenapa? Karena Nabi itu diutus untuk menjelaskan agama kepada kita. Kalau masalah dunia, kita sejak pandai merangkak dah pandai cari makan ya. Nah, udah tahu kita. Kalau untuk cari makan, justru orang tak bergambar lebih banyak duit gitu ya. Iya dah, pandai. Ini untuk masalah agama, karena Nabi itu yang tahu agama. Jadi bukan segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi dianggap bid'ah. Ini keliru. Yaitu melakukan agama tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bid'ah, yang dhalalah itu. Kalau untuk masalahnya tidak berkaitan langsung dengan agama, itu tidak dihitung bid'ah. Apa contohnya? Masjid ini pakai kubah, enggak pakai kubah, nah? Apa enggak? Takut bid'ah. Taib. Nah, memang sebagian ulama menganggap itu bid'ah. Kalau saya mengatakan tidak. Ya, karena sebagian ulama juga mengatakan tidak. Apa sebab? Ada kubah, tak ada kubah, berubah masjid, tetap masjid ya. Berarti tidak berkaitan dengan agama. Hanya lambang rumah ibadahnya orang Islam, supaya orang tahu bahwa itu masjid. Kalau tidak nanti salah masuk, orang dikira rumah. Nah, mihrab misalnya, ada mihrab, tidak takut bid'ah? Tidak. Ada pendapat yang mengatakan bid'ah, saya katakan tidak. Ini wasilah yang tak merubah salat, tak merubah ibadah. Walaupun di zaman Nabi tak ada mihrab masjid. Tidak berubah tidak salat ketika ada mihrab dengan tidak ada mihrab? Tidak berubah nama masjid dari Masjid Al-Hidayah jadi Masjid Dhalalah? Tidak juga. Alhamdulillah, berarti ini tidak masuk bid'ah. Sama dengan orang dulu berwudu pakai panci, pakai bejana, sekarang pakai keran. Berubah wudu berubah dengan itu? Bertambah rukunnya? Tidak, kan tidak ada berubah kan? Baik, kalau demikian, maka ini hanya sarana yang tidak berkaitan langsung dengan ibadah. Jelas? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini ada enggak keran di zaman Nabi? Ada? Kayaknya enggak ya? Nah. Wallahu ta'ala alam. Jadi selama tidak menjadikan ghayah dalam agama, itu tidak termasuk bid'ah istilahiyah. Walaupun secara bahasa betul disebut bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon penjelasan, kelak di yaumil mahsyar Rasulullah bangga dengan umatnya yang mukanya berseri-seri bekas air wudu. Tetapi malaikat berseru kepada Rasul itu, mereka memang umatmu tetapi mereka melaksanakan yang tidak engkau ajarkan. Lantas orang-orang tersebut diusirnya oleh Rasulullah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ana faratukum alal haud.
saya akan mendahului kalian di tepi telaga, menunggu kalian. Lalu ditanya sahabat, kaifa ta'rifunana ya Rasulullah? Bagaimana kalian engkau mengetahui kami? Qala bi atharil wudu, li'annakum tub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Kalian akan dibangkitkan ghurran muhajjalin, di keningnya ada tanda bekas wudu bersinar, muhajjalin, dan juga di siku dan ininya seperti pada kuda. Misalnya ada kuda warna hitam, di sininya ada putih sini. Lebih kurang begitulah Nabi SAW mengenal. Nah, dilihatnya kita ada yang datang, dipanggil oleh Nabi, silakan. Nabi kan sayang begitu. Tetapi ada sebagian yang dijauhkan dari telaga. Lalu Nabi katakan, ummati atau ashabi, ini adalah umat atau sahabat-sahabatku. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Memang umatmu ya Muhammad, cuma kau tak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Nah, hadis ini kaum muslimin bagi orang beriman, ini menjadi berita yang menakutkan bagi kita. Awak ada bertukus lumur, berpayah-payah mencintai Nabi menurut kita, padahal ditolak nanti di sana. Kecewa nggak? Sakit tuh di sini. Di sana sakitnya, sakit. Cinta tertolak sakit enggak? Awak cinta Nabi tapi tertolak. Nah, kenapa ditolak? Karena mereka mengada-ngada di setelahmu, tidak menjadi pengikut yang setia, mengada-ngada dalam agama. Para ulama dalam menafsirkan hadis ini seperti nukil oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ada dua penafsiran. Juga Imam Nawawi sebelumnya ada dua penafsiran. Yang pertama adalah orang-orang yang murtad setelah Nabi, karena mereka dulu juga sholat bersama Nabi SAW. Orang-orang yang murtad setelah Nabi SAW. Yang kedua adalah orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Orang-orang yang merubah-rubah agama. Agama itu kan ada 4, keyakinan, akidah, ibadah, amaliyah kita, kemudian muamalah, interaksi sesama, kemudian akhlak dan adab. Dan itu semuanya sudah diterangkan oleh Nabi SAW. Nah, siapa yang merubah salah satunya, akidahnya berubah, ibadahnya dirubah, tidak mengikut Nabi SAW. Ini namanya melakukan bid'ah dalam agama. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang mendengar hadis ini khawatir kalau nanti termasuk misalnya kita yang mengada-ngada dalam agama. Oleh sebab itu, orang yang ingin selamat, dia akan menjauh sejauh-jauhnya daripada mengada-ngada dalam agama. Karena seolah-olah kita menuduh Nabi belum lengkap agamanya, sehingga kita perlu kreasi dan modifikasi. Orang ketika punya motor dimodifikasinya kenapa? Karena merasa belum action tampilannya, belum bagus tampilannya, maka mereka modifikasi. Demikian juga dalam agama ini, kalau rasanya masih kita modifikasi, seolah-olah kita mengatakan, ya Rasulullah, ini kurang pasangnya, ini harusnya ini pasangnya di sini, kenapa pasang di sini? Seolah-olah kita ingin mendikte Nabi SAW. Oleh sebab itu, maka hadis ini mudah-mudahan menjadi peringatan yang keras bagi kita untuk senantiasa menjauhi hal-hal yang sifatnya merubah-rubah agama, karena ini punya potensi untuk memecah belah umat. Ya, kalau sudah selalu berbantah itu pasti saling menyalahkan, tidak mungkin. Ini malah itu yang dia mulai katanya. Ini kalau ada masa kecil-kecil dulu kita kelahi ya, dipanggil sama guru, dia yang dulu ninju saya, dia yang pijak kaki saya, gitulah semua itu. Kalau udah berkelahi kita pasti tidak ada yang mengaku siapa yang mulai, betul kan? Pasti siapa yang semuanya nuduh orang lain yang memulai.
Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang yang senantiasa awas, senantiasa hati-hati, jangan membuat celah untuk memecah belah umat ini yang salah satunya menyimpang dari jalan Nabi SAW. Barangkali sampai di sini dulu kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan, yang berlebih bawa saja pulang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.